Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Akbar dan saya dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke, yang pertama ada makna demokrasi. Nah, makna demokrasi itu apa sih? Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yang artinya demos yaitu pemerintahan dan kratos yang artinya rakyat. Jadi bisa disimpulkan bahwa kata demokrasi ini adalah demokrasi yaitu pemerintahan rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Oke, yang kedua, klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi terbagi menjadi tiga, demokrasi gabungan, demokrasi material, dan demokrasi formal. Demokrasi formal, suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan di bidang politik, persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, lalu ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Berdasarkan ideologi terbagi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Ciri khasnya pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan ikut campur tangan. Nah, lalu ada demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Lalu ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara untuk undang-undang secara langsung. Nah, demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapannya ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak dan wilayahnya yang semakin luas. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi dikutip dari buku Henry B. Mayo, yaitu Dasar-dasar Ilmu Politik. Menurutnya, prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis, yaitu dengan cara prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Nah, karena prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Nah, oke, yang keempat, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Lalu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, apa yang sebenarnya menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Nah, yang menjadi karakter demokrasi utama Pancasila itu
cantumkan dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah, yang kelima, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku ini menganut prinsip demokrasi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Nah, indikator-indikator tersebut adalah akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Nah, dari indikator-indikator ini, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bakal melihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu dari pemerintahan revolusi hingga reformasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 hingga 1949 atau yang kita kenal dengan nama masa revolusi. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan kekuatannya dan energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar kesatuan kehidupan tetap hidup. Pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk masa selanjutnya, yang pertama adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, ada presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Yang ketiga, yaitu dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Sistem pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 1959 atau yang bisa kita sebut dengan demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Yang pertama, pergantian undang-undang dasar 1949 ke Konstitusi RIS dalam rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah, yang awalnya tadi presidensil, sekarang menjadi koalisi parlementer. Nah, pergantian yang kedua, yaitu pergantian Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, pemerintahan berbentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada masa ini, Dewan Konstituante yang berlarut-larut tak kunjung membawa keadaan politik di Indonesia menjadi lebih baik, justru membawa keadaan politik di Indonesia menjadi lebih buruk. Ini dikarenakan landasan konstitusional tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Nah, situasi ini akan sangat membahayakan jika terus dibiarkan. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang kita sebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret ini, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998, era yang kemudian dikenal dengan nama era Orde Baru. Dengan konsep demokrasi Pancasila,
Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerah harapan bagi rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Namun, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik di Indonesia. Dalam perjalanan politik Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan kekuasaan pusat dari pemerintahan politik di Indonesia. Presiden Soeharto memiliki gelar yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti Pengemban Super Semar, Bapak Pembangunan, dan Panglima TNI ABRI. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru mengakibatkan Indonesia kepada krisis moneter hingga krisis politik yang akhirnya mengakibatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu menurun. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Baik dari luar, Amerika meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya tersebut. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa. Menurut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah seperti reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, tetapi Presiden Soeharto tidak mempunyai pilihan lain selain mundur dari jabatannya itu. Yang akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Habibie. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat agar serikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam negara tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi yang adil. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak suka dengan perbuatan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyatnya itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di bab ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkesan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bab ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.